mata kursi ini. Halo. Video pertama dari channel yang belum tahu. Unknown channel. Unknown channel. Belum tahu. First take, first video. Bicara apa? Semuanya tentang kehidupan. Apa jodoh? Terserah kek. Karena belum ada tema juga ya. Kau baca cerita apa? Kalian tadi malam yang tentang Friendship. toxic. Toxic. Begitu tuh. Kayak begitu. Perkenalkan dulu ketua. Hai guys. Kita Kibo Stau. Kita Fandi. Mungkin ada beberapa orang yang kenal kita. Rip J Kibo. Kiaba sampai banyak itu nama, nanti orang mau jelaskan DP alur cerita bagaimana toh. Sama. Kita banyak DP nama. Kalau di Lolak sana di Pindol, biasa panggil Bondang. Kalau di Tutuyan lebih variasi, lebih bisa panggil Sek. Karena bertepatan masih berjabat sebagai sekretaris Karang Taruna. Ada panggilan abang, junior yang di abang. Ada kakak, ada babal itu sebutan buat rasisnya orang gendut. Baru gode, ada gode. Ya sih kalau gode kita ini bapaknya mana gode dong. Kalau di sekolah justru guru-guru itu bapaknya Wahyu. Wahyudi. Nah bukan Wahyu. Kayak sama dengan Mem Lili panggil Wahyu. Jadi lo ambil di nama depan. Iya, Pak Guru Marjan Wahyu. Baru saya punya guru Ngom Sukron, pertama kali manggil nama itu Wahyu. Apa betul? Kembali ke tema tentang toxic. Tunggu jangan dulu itu. Banyak nama banyak nama sebenarnya keuntungan. Jadi orang kan bisa boleh bersembunyi tuh. Justru kalau di dunia kerja orang banyak panggil, Yudi mana? Brewo. Soalnya nama Yudi di pemerintah Pemkap itu kan banyak. Kita kan kerja sebagai salah satu staf teknis di salah satu SKPD. Jadi, Yudi mana? Brewo. Sekarang tangan tertambah gondrong. Yudi seks. Next tema kali itu. Nah, jadi kalau panggilan di rumah itu biasa Uyo, kakak, Udi, paling banyak Udi karena adik-adik nggak terbiasa panggil kakak, ya panggil Udi. Mas Udi bukan? Kehidupan baik itu memang sama dengan Iwan Fals bilang munafik kelas karena munafik itu asik kan. Kalau kita punya prinsip Orang punya kehidupan. Jadi bagaimana selama kita lebih berprinsip di pertemanan sih, karena mungkin sekarang kan orang mau tanya, mungkin sekarang orang belum ke hubungan pasangan sih, belum lebih ke hubungan ke pertemanan tuh orang di pergaulan sekarang lebih banyak di pertemanan. Tidak ada niat mau jadi umat Nabi? Ada sih, insya Allah. Umur sudah masuk ke 30, sudah mau 30. Bongkar itu kartu, bongkar.
Jadi next. Ada sih jadi umat Nabi, tapi untuk kalau menikah di zaman sekarang kan itu butuh mental dan keuangan yang kuat, tuh. Betul. Tidak bisa saya bantah itu. Karena zaman sekarang kan segala sesuatu itu butuh uang. Dusta dia bilang, karena tidak bahagia tanpa uang. Kalau nggak ada uang, itu nggak beda banyak, nggak ada bahagia. Betul. Ya, nggak mungkin. Sedang orang saja yang banyak doi asih stres, apalagi tuh yang nggak ada doi bagi. Tergantung sih. Tergantung apa? Sikon. 200-300 bisa kan? Wow. Bah. Short time, long time. Tergantung spek. Pembicaraan 21 plus Plus. Ya soalnya kalau misalnya kalau di pertemanan itu kalau cerita-cerita dewasa misalnya ada beberapa terapi kenalan ya yang memang menggeluti bidang itu dan tidak menutup kemungkinan ikut bidang itu sehingga dalam pertemanan itu jadi toksik sebenarnya. Enak lari dari toksik. Iya sih. Karena di mana-mana pakai topeng, pakai topeng. Karena pasti misalnya orang-orang yang ada di lingkungan itu dia pasti nanti dia akan jadi bahan gunjingan. Tapi tetap Iya. kan toksik tuh. Sisi peliharannya sudah jadi lah, apalah. Kita nggak jadi sih kalau misalnya buat abang deh. Maksudnya sama dia kayak gini. Orang Bukoba atau sama dia. Orang 5, tangannya Heri Oji Pati. Terus tiba-tiba Oji ada kesalahan. Orang nggak tegur pada dia. Hai Oji. Sorry. Oji kamu nggak teru banget. Tiba-tiba Oji ada kesalahan. Terus di situ orang cuma kayak cerita orang apa, tapi dia nggak bilang langsung ke Oji. Dia begini, dia Jadi langsung mau bilang, Oji, pamba parampuang, langsung di muka-muka supaya misalnya apapun dapat klarifikasi langsung. Ya, tapi tetap pertama itu maksudnya memang karena kebanyakan kita pikir ada orang yang bagi salah mengartikan yang dalam pikir tamang itu semua punya ruang privasi. Ya betul, semua punya ruang privasi, tapi ketika orang ingin menasihati orang tamang, dia harus juga orang bahas di masalah di belakang. Ya. Kenapa nggak nasihati itu saja di muka? Kalau misalnya orang suka nasihati tapi ya nggak enak, ya kan ada dua pun nanti bagi bagus edu, bagi itu misalnya. Contoh misalnya kalau orang pertama itu terjerumus di dunia kita, misalnya dia jadi ya kalau sekarang kan lagi top ya, sudah jadi atau sudah mami. Jangan terjuruskan siapa pelakunya. Kurang ini misalnya DP contoh bagi mana? DP contoh misalnya kalau Kom bagaimana? Bagus Jo kan bisa dari awal terang pertanyaan bagus itu pasti akan dia mau tanggapi bagus sih. Ada kata tapinya. Bagaimana? Soalnya kita bagi itu orang masuk lah orang penasehat itu. Intinya bukan pembicaraan lah, tapi dalam situasi dan kondisi yang memadai. Karena di saat dibuka di publik di banyak orang kan terkesan tidak bagus. Ya karena kan nasihat orang itu kan ada yang seharusnya itu jadi masalah intern di kepala pada diri sendiri. Dia kan sudah jadi masalah publik kan tidak enak ekspos. Betul. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang tidak tahu suka mengekspos dalam kehidupan pribadi, apalagi bercerita kan agak berat juga. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tahu DP kehidupan pribadi, apalagi misalnya itu DP tambang itu pasti akan berat sih. Berbicara tentang fenomena persahabatan, relationship, tentang toxic, tentang 21 plus, itu menurut kita
satu pembicaraan yang kompleks sama kita. Kompleks karena seiring sejalan itu. Di mana ada orang, misalnya orang ada geng, misalnya atau perkumpulan teman yang biasa orang kumpul, pasti selalu ada tuh yang 1-2 orang yang toksik, ada mungkin 1-2 orang yang mungkin terjebak dalam mungkin miras, narkoba, drugs atau free sex mungkin. Iya sih memang, karena orang sebagai manusia itu kan pasti mungkin ada kesalahan tuh. Mungkin pernah bikin salah dengan. Kita pernah baca status tuh hari di media sosial di Facebook. Yang lucu itu saat Nana masuk neraka, aku mau dapatin guru agama. Wow. Kenapa Bapak ada di sini? Hah? Bapak adalah guru agama. Kenapa Bapak juga ikut saya? Apakah Bapak juga berzina? Ternyata Bapak selama ini jago bersembunyi. Itu dia. Jadi kalau orang kan tidak apa ya? Terang juga dia tidak boleh mempatenkan kalau kita ini ada dosa, kita ini orang yang bersih. Iya, cara-cara menanggapinya itu bahwa kita tidak bisa memaksakan satu ideologi di kepala kita untuk masuk di ideologinya orang lain. Pemahamannya orang lain kan beda-beda. Jadi tinggal menurut kita solusinya itu buka pembicaraan dan cari solusi sama-sama bagaimana. Karena apa yang menurut orang bagus, sudut pandang orang itu bagus, belum tentu si pelaku ini bagus. Belum tentu. Kalau bagi kita ya, misalnya ada yang tadi tanya minta nasihat, cuma mau tanya nasihat yang bagus atau nasihat yang jahat. Kalau nasihat yang bagus, mari begini. Even walaupun mungkin kita bukan orang yang bagus juga, kita masih bisa juga istilahnya. Tapi sharing lah dengan orang pengalaman, dari orang sudut pandang. Jadi saya kalau nggak suka bagaimana? Mau nasihat yang bagus atau nasihat yang jahat? Kalau nasihat yang bagus begini, kalau nasihat yang jahat ya terserah mereka memilih yang mana. Karena tobat kita kasih nasihat orang yang bagaimana ini yang orang suka kasih nasihat menggebu-gebu dengan harapan orang itu akan mungkin minggat dari keadaan itu, ternyata masih. Jadi belajar terang juga. Jangan terlalu ekspektasi besar. Dengan itu bakal nasihat juga, tidak harus yang menjudge begitu. Jangan menjudge karena ada beberapa orang yang pernah aku dapat, dia misalnya terjerumus dalam satu hal yang negatif atau tidak bagus itu adalah situasi ekonomi, pikiran, stres, keluarga, mungkin DP keluarga itu divorce, atau mungkin dia cerai dengan DP istri atau DP suami. Selalu punya sebab yang menurut pada orang itu besar. Berbagai latar belakang. Ada yang broken home. Jadi maksudnya jangan langsung, karena ada beberapa orang yang dengar DP masalah tanpa menggali kenapa itu masalah. Ada di latar belakang bagaimana, langsung judge, kamu neraka, kafir, setan. Dasar. Itu bilang sudut pandang itu penting. Sudut pandang itu penting. Jadi sebelum orang menghakimi orang putar dulu DP. Misalnya kalau orang jadi sepanjangnya mereka bagaimana? Orang di posisi itu bagaimana? Posisinya mereka bagaimana? Intinya supaya nggak penasaran itu buka pembicaraan dulu ya. Tapi dalam situasi kondisi yang memungkinkan ya. Sambil ngopi mungkin tuh, kalau misalnya dia suka kopi atau misalnya dia suka amer mungkin atau ciu ciu. Untung kita aja ciu.
Jadi menurut kita unik sih, karena kalau misalnya orang berusaha open minded di Masyarakat orang itu itu orang tuh beda-beda. Iya sih. Beda. Tanggapan mereka tuh beda-beda. sama dengan kita yang berpikir, kita sempat terpikir ini kenapa anak-anak sekarang orang kebanyakan terjebak di kehidupan yang free sex itu 98 kemarin 98 kemarin, Iya. anak-anak 2000-an paling banyak. ya 2000. itu karena satu teknologi kan sudah lebih canggih juga, baru tambah yang ada edukasi seks pada orang, karena yang ditanamkan pada orang kebanyakan orang ditanamkan itu bahwa kalau bercerita tentang seks itu hal yang tabu yang diboleh bercerita itu diboleh. padahal sebenarnya ketika ada larangan atau ada perintah pasti ada sebab. Sebab kenapa harus dilarang, itu yang harus diedukasi. Makanya kebanyakan dari mereka itu free kick, offside. Iya, dan kebanyakan Apapun ada yang istilahnya itu. ya, kebanyakan ada yang menikah Penasaran. Ya. akhirnya offside kan, eksiden lagi, menikah lagi, Itu cerai lagi. Itu kita banyak sekali janda-janda sekarang umur 25, 26. Ya, teman saya juga banyak sekali yang janda, bahkan adik-adik saya bahkan salah satu. Nah, itu juga karena memang tidak ada edukasi seks yang ngana mau begini, karena mau begitu, ngana menjadi begini. Kalau misalnya langsung mencumbu Ya, sibuk Masa saja kita mencumbu? mawar. Masa kita mencumbu maksudnya Laki-laki perempuan? Maksudnya DP adegan. Masa kita Oh, DP iya, adegan? iya. Ngana begini, Iya. ngana menjadi begini. Iya. Tuh, ini DP kebutuhan hanya untuk reproduksi kayak gitu. Iya. Atau misalnya bukan untuk senang-senang. Loh. Karena yang tidak ada yang belum ada yang edukasi bagi itu pada orang, cuma ada jangan batu nangkung, jangan di kamar sama-sama apa gitu. Kalau di kamar sama-sama mau apa sih? Gitu. Padahal kasusnya kan di kamar itu kan nyerak selalu melulu yang negatif. Iya. Karena memang contoh di kamar kita tuh lalu waktu kita di kos, kan orang kan biasa kerja tugas sama-sama tuh, ada beberapa teman datang kerja tugas. Waktu itu kan mata pelajaran teknik gambar sama gambar, bikin jurnal, bikin proposal di kamar. Ini harus sih. Tapi memang kalau ada kesempatan gas atau rem? Ya, bangsa. Itu sih kita pandangan, maksudnya karena jujur sih kita sebagai laki-laki yang maksudnya berpikir nanti ke depan akan menjalin satu hubungan dengan orang yang akan lebih serius, membina rumah tangga, menikah, punya anak, entah itu laki-laki atau perempuan, kita khawatir tentang pergaulan zaman sekarang. Mau laki-laki atau perempuan, kita khawatir. Laki-laki terjerumus ke hal-hal negatif, sama-sama itu perempuan juga seperti itu sih. Kalau kita salah satu sebab itu karena tidak keterbukaan orang tua dan anak. Jadi tempat berbicaranya si anak itu terkadang salah. Soalnya kan orang tua di rumah itu bisa buka pembicaraan kenapa begini, tapi ada kedekatan emosional. Tidak ada kedekatan emosional, jadi tidak terjalin hubungan yang baik sebenarnya. Iya. Jadi anak itu kebanyakan cari sesuatu yang mereka beranggap penasaran, belajar di lain. Apalagi kalau dilarang kan pasti orang penasaran tuh. Iya, kenapa dilarang? Kan sama deh satu tempat jangan dilihat. Pasti kita dong Dilihat. Jangan buang sampah di sini. Buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. People plus 62. 62 keras coy. Lucu. Lanjut. Banyak sih
maksudnya banyak yang kalau misalnya si anak itu untuk mencari jawaban itu sebenarnya dari segi lingkungannya, dari rumah, keluarga, teman-teman terdekat, ataupun bisa dari referensi literasi, buku-buku, tengah-tengah mendidik. Karena menurut kita pelajaran tentang seks itu kalau di tempat yang benar, pasti tetap akan benar juga kan. Benar juga, karena kalau tergantung kalau untuk acara-acara masak, kalau di sebuah acara yang pasti kan DP suasana jadi beda tuh. Suasana kan jadi begitu akhirnya dia tidak fokus di masakan. Bumbu apa dia taruh, apa saja yang dia taruh, DP rasa bagaimana. tergantung sih bagaimana cara menanggapi itu. DP rasa bagaimana. Kita punya kenalan. Dia itu kalau membandingkan dengan kita alim, dia itu paling barbar. Sangat bangsat di sangat bangsat. Jadi dia itu sudah nikah. Salah satu teman dekat. Pas hari itu anaknya lahir, dia langsung video call. Dia langsung video call. Jadi di speedometer mobil itu dia taruh HP begitu, kalau di atas setir dia bikin begini. Kita takut TP anak bisa sama dengan kita. Ini baru 1 hari TP anak kelahiran. Siapa? Anak tahu tuh kita pikir orang tua lalu. Iya sih. Jadi timbul kekhawatiran. Karena sebrengsek-brengseknya orang, tetap orang itu suka terang bergenerasi itu baik. Karena orang surasa bagaimana DP pusingnya orang tua, bagaimana bangsatnya orang melalui kehidupan itu tetap pasti kok kita pe anak mau begini pak kita di kelakuan ini memang. Jadi tinggal berkaca pada masa lalu yang pernah terbikin ke pembicaraan dengan teman, bagaimana cara solusi. Misalnya kalau sesuatu yang teranggap berat, kalau cuma dipendam sendirian, langsung aja stres. Kalau gila dan tuh, kalau nggak gila. Kalau nggak gila lah Kalau nggak gila misalnya kok sudah transfer, papi sudah transfer, dedi sudah transfer, sudah ada ini dong, jadi pengen gila. Yang orang butuh itu bukan beratus-ratus kuot, bermiliar-miliar uang, yang penting bahagia. Beratus-ratus the best medicine sebenarnya itu. Iya toh, the best medicine memang. Ngaras taki kuco, ngaras kagian mengharapkan BPJS. Ini jadi kalau menurut Gana kedepannya itu menanggapi paling efektif tentang pertemanan yang toksik itu, selain mungkin mungkin kalau kita lebih memilih waktu dengan orang bagaimana, buka pembicaraan bagaimana, menurut Gana selain itu bagaimana? Kalau menurut kita pertemanan yang toksik itu, kalau ini menurut kita itu maksudnya yang toksik dalam pertemanan itu jangan bercerita di belakang pada dia. Aku habis itu aku bawa ulang. Itu yang kita yang misalnya kita pernah sih munafik yang elegan. Ada beberapa circle sih yang kita pernah gitu. Sebenarnya orang ini memang sih dia salah, maksudnya istilahnya dia kayak terjebak lah di dunia hitam. Cuman maksudnya dia tidak merugikan juga Panggana, sementara dia juga baik-baik Panggana. Kalaupun misal yang karena suka menasihati dia,
langsung bercerita cuma dari dia. Iya. Sama dia misalnya Oji terjebak. Ji, sorry, 2 kali Ji. Oji terjebak di dunia hitam. Terang mau cerita mereka itu kan sama dengan nyenda. Menurut kita tuh dia nggak masuk di akal. Iya, lebih langsung di muka-muka. Kalau habis itu terang baku bawa dia, tapi terang yang nggak bahas dia. Gitu dia. Alangkah baiknya kalaupun ada yang menggancal patron pikiran, pas baku dapa langsung minta penjelasan. Iya. Gitu. Itu yang menurut kita berpandangan tentang pertemanan yang toksik. Kenapa kita begitu? Karena kita paham sayang tamang sih sebenarnya. Mas sayang tamang, apalagi kalau masih di jurang, tamang bolos. Kita suka sekali tuh gitu. Ya serius cuma kalau kita tipe orang yang pembahasan yang tamang dalam pembahasan yang tamang, cuma kalau bisa dong coba kita tetap kubah-kubah dan bilang, cuman kita mungkin saya tidak akan seintens itu dan orang akan mundur deh perlahan daripada nanti jadi toksik juga kan. Iya betul. Soalnya ada beberapa circle pertemanan yang terlalu banyak memakai topeng. Yang dimana kan latar belakang orang tiap itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin DP ekonomi masih pas-pasan, ada yang baru menanjak naik, ada yang jatuh, ada mungkin DP beban psikolog so hancur tapi tetap tersenyum. Kan pas baku dapa, oh iya kita kok baru pilih ini, setengah-setengah aja kasih lihat apel jaga gigi baru gigi dong ya. Oh iya kita kok baru beli jam, kontu jam sedikit bikin putar-putar begini. Oh kita baru beli knalpot, sedikit gas ke atas ke bawah, gas ke atas ke bawah. Saya kan itu orang penelitian kan tidak harus mau kasih lihat. Yes. Memang itu orang pedoi, tapi kan nyenak sama tamang-tamang di circle pangana itu merasakan apa yang ada. Karena di saat itu ada orang yang menanggapi cerita itu santai, ada orang yang merasa bahwa dia ini bagus sekali. Justru kalau kita yang paling aneh itu dia adalah mau makan rame-rame, kontu makanan mau foto begini tak. Aneh sih Nah itu fenomena sekarang sih begitu. Bukannya baca doa Bismillahirrahmanirrahim bla 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 bla. Baca doa di media sosial dong. Padahal masih kebul saja yang mengharuskan terang udah situ. Kalau nggak dia food vlogger, oke. Food vlogger memang karena memang DP pekerjaan itu mereview suatu makanan, ya. Tapi ini kayak sama dengan apa kita di media sosial tuh serba mewah apa semua, tapi lupa kita tidak pantas. Orang ini kan hidup di dua dunia, media sosial dengan dunia nyata. Dunia nyata dengan dunia mimpi. Kalau dunia tiga. Dunia mimpi, dunia nyata dan dunia maya. Justru ada lagi yang aneh lupa kita. Tampilan itu serba hedon, toh suka yang branded, tapi kasih yang orang dia itu cuma minta duit pada orang tua. Orang tua kasih yang mungkin, saya mohon maaf, cuma bagaji hari, kerja kobong atau cuma bagojek, yang menurut kita itu menyelesaikan tuh hidup sederhana. Tapi menuntut apa yang orang mau itu harus orang tua mau penuhi. Itu sih ya, itu yang orang bilang tuh. Penting sekali orang apa adanya, jadi apa adanya orang pediri. Apa yang ada patron itu terpakai. Yang penting saya itu bersyukur. Karena kalau orang bersyukur, doi yang cuma mungkin 100.000 jauh orang dapat. Kalau orang bersyukur itu dapat rasa sama yang dapat. Betul. Satu dunia. Karena kalau bersyukur itu karena kalau orang bersyukur, memang walaupun mungkin orang lihat cuma begitu, tapi kalau orang happy menikmati keadaan itu yang orang punya saat ini. Mengenai kan kemarin itu kan ada teman yang baru menikah ya. Iya. Pardi. Nikah ya, bukan kali. Nikah. Jadi buat Pardi dan Tika happy wedding. Semawa mudah-mudahan bahagia.
Dan jangan lupakan doakan buat orang yang belum, semoga. Kemarin itu memang kalau cuma cerita Batabang biasa, maksudnya Batamang yang maksudnya enggak ada DP kedekatan emosional. tidak ada DP effort buat orang kan. Maksudnya kasana rintik-rintik, balik hujan, jalan naik turun gunung, balubang. 2021 ternyata masih ada jalan yang balubang kan. Jalan balubang. Pas sampai di tempat pesta resepsi, Hampir tersesat. hampir masuk di tempat kedukaan. Soalnya di kedukaan di salah satu kampung itu, dan harus mau sebut DP kampung. Itu pakai janur kuning. Iya. Di mana janur kuning itu biasanya kalau itu mungkin ada hajatan dan pesta-pesta orang hidup, bukan hajat orang mati. Kalau di sini sih masih begitu, masih pakai janur kuning. Mungkin beberapa daerah lain yang ada di Bola Amondo, orang nggak pakai janur itu, cuman ada di kedukaan atau Nah, di pesta orang hidup. Pesta orang hidup. Kalau kedukaan enggak? Kedukaan enggak? Kalau kata orang kedukaan dengan pesta hajatan. Biasanya kalau yang pakai janur. Kalau pejabat paling cuma ada karangan-karangan bunga atau bunga cita atau biasanya kalau yang rakyat jelata langsung dapat tahu itu ada karung putih atau ada bunga yang taruh di tengah jalan buat pembatas bahwa ini ada jalan dah pakai dulu. Jalan pakai karena ada orang meninggal dan sebagainya. Iya. Kok sampai di lokasi PC lumpur. Jadi sepatu pantofel jadi sama dengan sepatu lars. Angkatnya itu damang. Sampai di bawah foto, sesi foto. Hampir baku tikang. Hampir bentrok, hampir tawuran. Ardi, itu 3 cewek itu hampir 2 jam dia. Ada 3 HP, sama-sama mau pakai bak selfie AK. Kan boleh jual 1 HP, bak selfie baru aku kirim. Ini datang cipika-cipiki, selfie 3 baru HP masing-masing. Baru kalau perempuan kan cukup 1 selfie itu, 1 HP itu 3 sampai 4 sampai 5 kali selfie. Baru pegang tangan selamat part 2, cipika-cipika ulang, baru selfie ulang. Ini terempat yang datang ini si Harry, si Kibo, Oji, dan kita. Jadi hilang momen yang dimana orang itu sebenarnya mau foto cuma orang berempat dan si pengantin. Mau dapat momen kan? Harus dapat momennya. Masa tak dapat? Tidak dapat. Karena memang waktu juga mepet, hujan. Untuk cantik kan? Untuk cantik 3 orang itu 3 orang. Khususnya yang pakai baju hijau. Yang pakai baju warna hijau hubungi nomor di bawah. Atau DM. Jadi kok itu merupakan kita salah satu misalnya teman yang punya effort dan yang punya maksudnya yang kita katakan emosional, yang dimana orang tuh walaupun beribu halangan mungkin karena kita jujur kita dari Boltim ke Kota Mobagu itu jalan di tengah jalan tuh hujan. Posisi bawa kamera. Ya. Dingin malam, jaket tanpa lupa. Paling daerah Boltim ada di Modaya kan sama tinggal di Kutub tuh. Nah, waktu di Boltim, waktu di Tutian itu baru mau berangkat itu, panas bahana. Bagus cuaca. Pas sampai di Atoga. Sama dengan kayak masuk dimensi lain. Hujan sampai di kota hujan. Kom. Siapa belum kawin? Belum kawin, belum dikasih. Kalau kawin kan sudah toh. Sebenarnya punya keinginan tahun 2020 kemarin itu punya, cuma ya belum jodoh mungkin. Ya. Jadi
Itu sih. Itu Kok mana? kita Di Thailand atau di Jerman? ya di Thailand di Thailand justru PDKT. Kita enggak sih, kalau kita ya kita lebih ke maksudnya yang kita ini maksudnya yang kita takwakan, kita lebih ditakut sih itu maksudnya menikah nanti kan orang pasti kehidupan berbeda tuh. Mampu enggak kita baru misalnya kita boleh enggak menjadi imam buat orang begitu dah. Oh, suatu kesemasan tentang kualitas diri yang mungkin dirasa belum memadai. Wajar sih manusiawi sih kita. Tuh begitu sih. Jadi kita untuk sekarang kalau siapa belum kali suara Koboi kan. Suka lagi sih begitu. dia belum kali nggak bisa. Untuk karena maksudnya itu jawaban itu sebenarnya kayak begitu juga. Itu jawaban mematahkan pertanyaan-pertanyaan yang rese sebenarnya. Iya, karena di umur kita yang semua beranjak ke 30 ini banyak pertanyaan-pertanyaan meresahkan. Iya. Kapan nikah? Karirnya bagaimana? Mana bayi tua? Mobilnya sudah berapa? Rumahnya di mana? Bayi tua mana? Bisnisnya bagaimana? Saya kan itu kan Kerja apa pertanyaan-pertanyaan. sekarang? Pertanyaan-pertanyaan tentang yang sebagian besar orang menurut saya itu adalah sensitif. Dan memang itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan. Ini harus ditanyakan. Kalau Bahasa basi-basi itu kalau ditanyakan ya tanya baik-baik di momen-momen yang Misalnya. mendukung lah, sikon yang mendukung. Iya kan. Dia kan awal pertama sama beberapa tuh. Yang misalnya agak lama sekitar 5-10 tahun apa berapa kayak beberapa kontanya. Mana itu ada? So kawin sekarang? Kau nggak jawab, oh belum. Kenapa belum kawin dan? Kau kerja apa sekarang? Ali beres lagi tuh. Kita teman-teman mau tanya begitu langsung telam. Yuk bakal lain. Satu kali. Yuk, bagus ikan yuk. Bangsa. Bos itu kita kan habis pikir sih orang batanya begitu tuh. Dorang maksudnya batanya begitu karena memang basa-basi atau orang ingin menyombongkan orang berdiri yang kita sudah keluarga loh sekarang nggak ada apa wajar kalau misalnya teman beberapa tahun ada komunikasi atau mungkin jarang aku dapat tanya, rumah sudah di mana? Iya. Tapi kalau masih satu kampung, kamu selalu buat tanya begitu, pakai ini, pakai. Mau cari mati dia itu. Mau cari mati dia itu. Pakai otakmu. Mau cari mati dia itu. Cari mati dia itu. Jadi usahakan bertanya itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Nah, itu beragam toksik yang ada di pertemanan sih sebenarnya. Yang tergantung menanggapinya itu tergantung sudut pandang masing-masing. Terus soal motor. Ya. Lanjut. Baik itu no. Astagfirullahaladzim. Masih lanjut? Iya. Masih berapa jam? 10 menit kan? Itu mau Udah masuk. Nanti kalau dipotong tuh. Itu subhanallah. Koprai. Jadi kemarin itu pas saya dari beberapa hari lalu sih ada tuh teman cewek yang memang mungkin suka mau cuma karena memang kondisi tidak memungkinkan karena memang kendala izin dari suami kan dia juga kan baru berapa bulan nikah baru juga perut baru mau menuju ke 7 bulan kan sudah lumayan besar. Nah suka ikut dan torang ini
semua bawa motor semua. Terus yang belum ada yang di Insya Allah. Insya Allah tahun depan di helikopter atau pesawat. Situasi memang cuaca lagi mendung, baru mau hujan ya, sudah diterintih. Jadi tinggal bagaimana bicara mau nasihati pada, karena secara pribadi dia tuh suka ikut. Tapi memang sih ada betulnya juga di Nabi, karena 2021 jalan masih ada yang berlubang. Dengan keadaan begitu kemudian naik motor suka picah ketuban di jalan. Ya. makanya pas kita berpada lalu dia kasih kabar itu mau ikut, kita tekankan tanya dulu pas suami, karena mungkin DP suami itu punya kekhawatiran mungkin dari segi agama pun si istri itu tidak harus mau keluar jauh, apalagi bukan murim, meskipun Sobat Taman dari 2008 sampai 2001 kurang lebih ya 13 tahun berteman. Kepangan aja cumu dia total tahun berarti pas cumu dapat tahun sekali. Banyak umur berapa dah? Jadi lebih banyak pertanyaan kapan kagile habis ini kapan apa ini? Jangan nih. Kapan? Jangan stop pembatalnya sampai ke panika. Jadi suka ikut akhirnya karena beberapa pertimbangan dan faktor keselamatan juga, akhirnya dia tidak ikut, cuma titip amplop biasanya. Dengan kita bikin dengan yang kita kelamar itu sih memang agak kuat juga. Kalau misalnya kita suka membawa bonceng, padahal kita boleh membawa apa dia, cuman saya agak besar juga tuh yang ada bawa ini manusia 2 orang tuh yang manusia ini yang satu baru calon manusia. Ya. Dan jujur selama kita bawa motor tidak pernah bawa bonceng orang hamil perjalanan agak jauh, apalagi jalan rusak. Dan memang untung sih dia ada pergi. Ya itu memang itu DP hikmah di situ. Iya. Jadi dia bilang ambil DP hikmah, itu DP hikmah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, pasti ada hikmahnya. Bagaimana itu? Betul. Itu berbagai fenomena di pertemanan untuk kita. Ada yang toksik, ada yang bagus juga, tergantung. Tapi kalau menurut kita ya, itu pertemanan yang toksik itu, jadi orang boleh belajar karakter orang dari situ. Ya. Dengan orang boleh membawa orang berdiri di lingkungan itu, bahwa kita di lingkungan ini karena orang begini kita harus begini. Mungkin membatasi diri kah, atau mungkin dia tidak terlalu menonjol, atau mungkin karena dia tidak terlalu banyak kasih keluar unek-unek di lingkungan pertemanan itu. Ya karena tidak semua teman itu bisa menerima tanpa pola pikir. Pola pikir. Ada teman yang bagus mungkin di bidang pekerjaan, ada teman bagus mungkin yang cuma diajak jalan-jalan, ada temannya cuma bagus mau panggil makan, ada teman yang bagus cuma mau panggil dan teman yang cuma bagus di bicara solusi tentang masalah yang ada. Beda-beda. Memang orang itu kan ada karakter beda-beda. Dengan dari karakter yang beda-beda itu juga orang belajar lagi. Jadi itu orang diri, orang dapat lagi orang jati diri bagaimana orang belajar mencintai orang diri kan. Karena biasa kan orang, apalagi mungkin untuk ada beberapa orang yang perasaan begitu kan agak sulit misalnya menolak permintaan orang-orang, walaupun mungkin itu kayak misalnya sama dengan bertentangan dengan DP keinginan tuh. Jadi akhirnya itu dia jadi tidak mencintai DP diri. Jadi akhirnya dia tidak dapat DP jati diri karena bergaul dengan lingkungan juga yang toksik seperti itu. Akhirnya ya
Sampah. Sapa kita, sedang kita lupa kita sapa, ya bakal apa kita. Jadi acuan lah, jadi acuan bahwa teratur nyata harus begitu. Acuan karena polisi saja mau belajar kriminal itu, ilmu tentang penjahat itu kriminal, apalah dari sebutan itu, bukan berarti harus jadi penjahat. Iya, dengan kita lagi begini, kita berprinsip dalam pertemanan itu sama dengan misalnya orang dua. Kita selalu bantu setiap mana minta tolong, kita selalu bantu Pak. Tapi di saat kita minta tolong Pana, DP waktunya tidak tepat. Karena di saat itu mungkin karena dalam situasi dan kondisi karena hidup dan mati. Pas sementara lagi kita saat itu lagi butuh bantuan. Pas saya kita minta tolong Pana, aduh kita tidak boleh soalnya kita ada bagi. Oh oke. Mungkin kita cari bantuan di situ. Nah, kita di situ lagi mesti realistis sih. Menurut kita pertemanan itu bukan tentang hal yang saling membantu dan dibantu. Bukan begitu sama dengan kalau nggak apa bantu, tapi kalau nggak oke. Nah, tapi bisa berikut kagak minta bantu apa tetap kita akan ulang membantu panganan gitu. Nggak harus kita mau dendam yang jarang yang lalu kita butuh bantuan karena kemana. Biasa terjadi begitu. Karena itu dia orang yang tahu DP cerita yang sebenarnya sampai hanya orang yang mau ponis pertemanan itu tuh orang-orang toksik banget. Kalau kita prinsip itu tuh pertemanan itu tuh orang yang tidak harus yang selalu yang sama dengan orang Batamang tuh dia harus yang selalu baku tanya kabar tiap jam tiap menit baku kabar tuh dia tidak harus banyak kan punya masing-masing hidup, punya privasi masing-masing, kesibukan masing-masing. Jadi tinggal misalnya kalau ada yang memang mengganjal di pikirannya bukan pembicaraan. Kenapa tuh harinya jadi kenapa begini. Kan dari situ kan timbul solusi. Kurang nanti baku dapat kemarin kok tuh hari kita ada mau bantu panganan soalnya kita ada bagi toh dengan membuka batu kan dia tidak harus juga harian sama kurang kayak di mana nggak so lama ya baku dapat ini itu kan maksudnya menandakan pertemanan itu yang saling mendukung bantu. Betul. Kalau yang ada kan kita ada sih beberapa pengalaman bahkan beberapa kita yang toksik itu juga yang gimana orang tuh so lama aku kenal. Tapi ada orang yang kita kenal itu di saat dia dengan orang dia bagus, dia baik. Tapi di saat dia dengan teman-teman lain, dia tuh seakan-akan tidak kenal. Mungkin pas dia dengan teman geng yang lain, pas waktu lewat dia sudah bategur. So mungkin terlambat tegur kita sudah tidak balas hai. Ada beberapa begitu yang menurut kita lala apa sebenarnya mau belas halo apa kabar mungkin saat itu dia merasa dia DP pemeran utama di adegan itu jadi dia ada balik sama orang seberapa penting anak situ pemeran utama kan bayarannya mahal berapa banyak begitu yang tapi misalnya orang berusaha kalau misalnya baku dapat di saat orang ada kesibukan kalau misalnya baku dapat dengan teman-teman lama teman-teman dari jauh misalkan ya say hi lah coba berapa detik atau mungkin angkat tangan nyana bikin lala pangangan apa kabar kemana sip kan bisa dapat apa di sini perbuatan simpel itu sebenarnya kalau di momennya tidak bagus tidak mau baking akan lebih tidak bagus juga lebih buruk image di situ jadi Anda yang merasa seperti itu tolong rubah tidak bagus tidak tolong ya kalau ada teman-teman lain yang baku kenal, hai, halo, apa kabar, mau kemana? Lo balas dulu, biar cuma 1-2 kata, jangan tuh membuang ke muka. Itu sih kita maksudnya menarik diri dari membatasi dan bukan menarik juga, tapi membatasi pergaulan yang toksik. Memperkecil circle. Pergaulan dengan orang-orang yang toksik dan yang sama dia itu ya.
bicara di belakang tentang DP masalah, tapi dia nak memberikan pendapat pada dia tentang apa yang orang mau, sementara orang di bata mana. Karena kita kalau kita sama mendengar itu, kita yang langsung kayak kita potensi itu naik dan kita kok kalau misalnya kita mau pendam itu jadi bom. Dan kalau sudah jadi bom itu seolah lagi DP cerita itu, jadi kita yang membatasi itu ruang-ruang itu, karena di saat kita berbatas kesabaran sampai dia ambang batas itu, kita akan jadi orang yang sangat-sangat ceplos-ceplosi Ya. jadi orang yang sarkas, itu yang mana begini tuh jadi orang yang sarkas gitu. Kita kalau kita ambang kesabaran sampai pada batas itu, jadi membatasi diri itu cari aman, apalagi orang tahu orang pribadi bagaimana cari aman. Kita juga demikian, maksudnya kita dengan makin bertambahnya umur, circle pertemanan tuh berkecil, karena bukan berarti, karena lebih berpikir begini, nongkrong sampai pagi punya ada pembahasan penting itu kita ada benar. Lebih baik kita tidur. Lebih baik misalnya kalau misal ada pekerjaan di rumah atau kita pribadi, kita kalau di kampung jarang keluar. Kita tuh keluar kecuali dianggap penting. Ya, karena lebih kita di rumah misalnya cuma belajar aja bahasa Jepang, baca buku ataupun kerja, karena memang masih terima side job. Side job, wow, amazing. Alhamdulillah. Side job, baru edit video, mungkin edit video dengan lagu. Daripada itu kita lebih mendatangkan kenyamanan kita daripada mau keluar, berdingin di luar atau panas di luar yang tidak ada DP penting, kemarin tidak berfaedah kemari. Sampai yang cuma tahu di rumah pun tidur. Yang orang bilang patah kompas apa sama. Sebenarnya ada patah kompas, yang mengarahkan kompas patah itu lah Anda. Sebenarnya orang boleh kemana saja yang orang mau. Cuma yang mengarahkan kompas itu patah itu orang pendiri saja. Iya. Kalau memang apalagi kan sekarang lagi pandemi, ya banyakin kegiatan di rumah, karena memang kita kegiatan positif di rumah itu masih banyak. Baca buku, kerja, atau mungkin menciptakan kreasi-kreasi yang memang kita bisa mengembangkan orang income. Yes. Misalnya orang bikin apa bisa dijual tuh, banyak kreativitas yang muncul. Kalau memang nyandak ya baca buku, tambah ilmu tuh dari segi literatur, bahasa, kosakata bertambah. Di usianya orang yang circle pertemanan yang sudah lebih kecil lagi, orang itu memang butuh teman yang maksudnya nyedak selalu ada, tapi di saat orang butuh ada, meskipun bukan secara fisik tapi secara pemikiran ya ada. Secara pemikiran ada, baru jadi karena itu tadi ada beberapa misalnya orang masalah, orang ide-ide yang mungkin orang yang tidak boleh ceritakan ke orang lain, ada orang yang boleh orang menceritakan. Iya, betul. Karena kalau dia tidak mau ceritakan juga kan jadi beban pikiran, sakit pantat leher, bilang kolesterol mana ini, darah tinggi atau apa tuh pikiran. Ya memang tuh beban pikiran ini kok sampai stres. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya mah karena ada beberapa ahli di bidang kesehatan mengatakan bahwa salah satu faktor sakit itu terutama mah itu bukan cuman karena dia telat makan atau salah makan, tapi karena faktor stres. Faktor stres. Pantesan anak kos banyak yang dapat mah kan. Kebanyakan anak kos yang dapat mah itu kebanyakan kalau bukan orang malas malas makan, kedua itu karena stres dengan pekerjaan sekolah. Yang tambah lagi kan Pak Kos tuh kuliah atau mungkin sekolah, baru pulang kamari di kos cuma sendiri, masak sendiri, atau mungkin ada nasi terus makanan abon biasa yang di rumah pulang kamari masak kan, mungkin ada macam-macam di atas meja.
nasi mungkin baru masak, baru teru, makan dengan rame-rame. Kenapa sendiri makan di kos, menghadap dinding, sama-sama sama muka di dinding, ya stres juga, tuh. Kita pribadi hampir tidak pernah sama. Iya, mau apa-apa, gimana cek body dong coy. Nah, saya kan kita di kos, waktu kita masak juga enak kalau misalnya itu makan secara teratur, bukan teratur lagi sih, berlebihan. Dan usahakan kita tuh mengurangi sesuatu yang tidak penting berpikir, soalnya bikin stres. Tapi kita yang utama dulu masih SMA kuliah tuh sekitar 45, 48 atau 50-an, kan? 50-an lah. Itu nggak ada apa-apa. Kan biasa kan mau makan pagi, siang, malam tuh itu kan makan di sore. Fine enggak ada pada sakit di situ dulu hati. Tapi semenjak mengalami peningkatan, ini boleh terlambat makan. Jadi kalau pagi tidak mau makan minimal jam 10 jam 11 itu makan itu, jangan nanti jam 2 jam 3 pusing dong. Maksudnya DP sakit itu belum sesakit yang pernah orang-orang cerita kita kan, tapi cuma sakit kepala, lumayan stres bikin sakit. Iya, maksudnya lumayan enak nyaman. Enak nyaman. Dan itu sudah bilang DP jawaban itu satu sih sebenarnya. kebanyakan penyakit zaman sekarang si anak muda zaman sekarang tuh GERD, itu sih asam lambung. Satu sih apa kita kalau Stres. enggak, bukan solusi. Apa? Harus ada seseorang yang betul-betul intens mengurus pengaman. Ragil misalnya toh. Ragil pintar masak loh. Kita juga pintar masak. Kita jago masak. Kita coba masak yang barang enteng. Kalau Ragil yang kedepannya bisa nonton video ini, kontak si Kibo. Jadi chef di rumah ya. Bisa dipelihara mungkin. Digantikan si Dedi dari Jerman sana. Astagfirullahaladzim. Jangan bahas itu, jangan nanti kita bahas next time. Nanti undang teman-teman yang lain next time. Tapi menurut Nana, ada nggak sih misalnya kaget menurut di pandangan Pak Ana, maksudnya kaki Indonesia dorang open apa ini? Sejelas. Open untuk LGBTQ. Saya akan ikut berperang. Menolak itu ya. Tidak ada kebenaran dalam LGBT. Iya. Masalah HAM. Ya Allah. HAM dari mana? Ya. Laki-laki itu dan perempuan. Nah, kita dosen dulu waktu di kampus sebelum TPK. Tuh aku ada 3 kali pindah kampus. Iya. Maksudnya pindah kampus bukan pindah DPK, itu pindah kampus. Sebelum kita kan sempat tahun 2011 kan kita sempat kuliah di salah satu kampus yang ada di Manado. Terus itu kita pindah kamarnya di sini di kota. Apa itu? Waktu itu kan sempat dulu kan sempat gencar tuh berita tentang LGBT. Nah, waktu itu tapi dosen bercerita, dia bilang kalau kalau dia nak menolak ini LGBT ini, apalagi dalam HAM, enak menolak. Cuman kalau begitu semua manusia akan punah. DP analogi secara logika begitu. Dia Punah secara iya. disebut manusiawi lah, karena jadi begitu. Begitu loh. Maksudnya dalam circle pertemanan itu apapun DP masalah, apapun permasalahan yang dirasakan cukup berat, misalkan buka komunikasi, karena
bisa saja ada beberapa teman yang bisa kasih solusi. Ya, Ya, betul. karena apalagi biasanya kan orang-orang terjerumus dalam suatu permasalahan yang tabu, yang nggak bagus itu karena permasalahan pribadi yang so bikin stres, Ya. bisa bikin stres. Jadi Dan dengan tidak ada ruang buat cerita tuh. tidak ada tempat untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan. Karena mungkin dia merasa ketika dia bercerita di lingkungan situ, dia merasa seperti dihakimi, atau mungkin dijudge, merasa atau mungkin tidak ada yang mendengar. apalagi mungkin untuk yang dia kepribadian yang agak introvert, Yang tertutup. Hmm. Nah, apalagi jangan sampai terjerumus di namanya LGBT, karena LGBT jangan sekarang sampai. lagi marak-maraknya kampanye LGBT, salah satunya di negara-negara Yes, Eropa. ya. Jangan sampai lah, karena Kalau di Indonesia sih sudah ada. iya juga sudah ada beberapa yang dorang so menunjukkan dorang penjati diri. misalkan dalam circle pertemanan tuh jangan sampai ada begitu. Kalaupun ada sudah ada mengarah ke sana, alangkah baiknya situasi dan kondisi yang bagus, dirasa baik, ya nasihati, beri solusi, bincang-bincang tentang permasalahan dia bagaimana, sambil ngopray lah, kan, ngopi. Ngopray ya. Sambil ngeprank dan fly. Ya begitu no. Ya begitulah. DP inti sih kalau orang bertamang itu jangan cari tamang yang toksik. Karena biasanya kalau yang toksik itu cuma bertahan juga dengan orang-orang yang toksik. Toksik. Iya. Karena sama dengan misal kalau mana suka menjadi baik, ya cari teman yang baik juga. Kalau ingin menjadi jahat, ya cari teman yang jahat juga. Ingin mempelajari kejahatan, cari teman yang baik dan jahat. Begitu. Tuh. Karena kalau misalnya Anda mau belajar lagi tentang kejahatan atau kebaikan, itu nanti Anda tidak akan mudah ditipu. Apalagi ditipu oleh anak. Anak siapa? Anak nanti ke depan. Oh, kan, ya. ada anak tuh setelah menikah, kan pasti nanti akan ada pertanyaan, kapan nikah? Jadi itu mungkin Baik, itu itu dulu. pembahasan, nanti teman-teman ambil baiknya, buang buruknya, karena memang dalam video ini kita berusaha untuk open minded, tidak menjudge satu orang, dua orang, apalagi sampai toksik, jangan. Ya, usahakan kita punya circle pertemanan itu yang baik ya. Ya. Saja. Baik, terima kasih sudah menonton video yang tidak ada faedahnya ini. Silakan ambil sendiri, cari sendiri manfaatnya di mana, tapi jangan di sini. Oke. Nanti beberapa ulang See you next time. video. Bye.